Apa yang menjadi permasalahan yang kami bahas pada malam hari ini memang bisa menjadi evaluasi bersama agar terhindarkan untuk bisa terjadi lagi di negara-negara lain tentunya. Dan untuk bisa menjawab tadi bagaimanapun juga evaluasi sudah disampaikan oleh Mbak Titi harus seperti apa, demikian juga disampaikan oleh pasangan juru bicara ini. Bu Betty, ada tanggapan Bu Betty, termasuk juga pertanyaan Mas Eko tadi, mekanismenya ini seperti apa sebenarnya? Surat suara yang lama diapakan, bagaimana dengan surat suara yang baru, dan apakah ada jaminan mereka para pemilik suara tidak akan kehilangan haknya? Silakan Bu Betty. Ya, terima kasih sama pasangan calon 1, 2, 3. Tadi juga masukan yang saya underline dari Bang Daniel terkait dengan komunikasi publik, dari Mbak Titi, dari Bang Eko, dan dari nomor 1. Terkait dengan surat suara yang sebenarnya sudah kami sampaikan, tapi mungkin komunikasi publiknya tadi harus perbaiki berkali-kali, dan oleh Ketua juga sudah disampaikan dalam uh, press conference, dan kemudian ada juga mekanisme penanganan terhadap PPLN yang kami menyebutnya pengawasan internal oleh Komisi Pemilihan Umum, nanti oleh tim SDM dan tim pengawasan yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Kita lihat ke sana, yang tadi saya sampaikan Mas Eko adalah mitigasi langkah cepat ya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di tengah berbagai tahapan yang sedang berjalan. Secara komisioner tentu belum, tapi teman-teman kesekjenan sudah ada yang melakukan pendekatan ke sana. Untuk surat suara, sebagaimana yang sudah dikirim tadi sebanyak 31.276 lembar untuk masing-masing jenis pemilu pada tanggal 18 Desember dan tanggal 25 Desember 2023 dinyatakan sebagai surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil luar negeri untuk pos. KPU akan menyiapkan surat suara pengganti surat suara untuk masing-masing jenis pemilu bagi pemilih yang memberikan suaranya melalui metode pos yang telah diberikan tanda khusus sebagai langkah mitigasi untuk mengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak. Secara teknis, KPU sudah tahu pos ini dikirim 31 ribuan ini kemana alamatnya, karena itu ada pencatatan sendiri oleh teman-teman PPLN. Ketika itu return to sender kepada KPU, itu akan disilang sebagai surat suara tidak sah. Surat suara sebanyak 143, sisanya 849 lembar untuk masing-masing jenis pemilu yang belum dikirimkan kepada pemilih yang memberikan suara dengan metode pos wajib dikirim sesuai dengan jadwal, termasuk yang sesuai dengan lampiran 1 PKPU 25 2023 mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan tungsura, pemungutan, dan penghitungan suara. Sebelumnya akan kami berikan tanda khusus, saya nggak bisa kasih tahu tanda khususnya seperti apa di sini, tapi ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman kesekjenan dengan tetap memperhatikan aspek langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu disiapkan oleh KPU. Sebelum nanti PPLN Taipei melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, untuk 2 jenis surat suara itu akan memastikan bahwa surat suara yang dihitung adalah surat suara dengan tanda khusus. Lalu kemudian memberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang tadinya sudah terkirim, yang dianggap tidak sah sebagaimana yang kami maksud tadi dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil luar negara, hasil LN Pos. Lalu kemudian KPU akan membuat berita acara surat suara yang tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf B dan akan disaksikan oleh saksi dan panwas luar negeri. Jadi itu langkah-langkah yang sudah dilakukan KPU, sudah keluar lewat press conference-nya kemarin. Baik, sudah dijelaskan memang soal mekanisme, karena tadi Mas Eko juga mempertanyakan mengenai mekanisme. Ini sudah cukup kan Mas Eko, seperti ini? Ya, buat kami sih yang paling penting bagaimana kita semua yakin apapun hasil pemilu itu adalah melewati proses yang fair, yang adil, yang baik. Karena itu kita konsen pada setiap titik di mana ada peluang orang berpersepsi, mengembangkan persepsi sendiri-sendiri. Jadi kita sangat konsen dengan itu. Fokus kita barangkali ke depan, setuju saya usulnya Bang Daniel tadi, KPU penting untuk sering berkomunikasi dengan publik atau kalau ada hal krusial cepat menyampaikan. Tetapi juga jangan keburu-buru mengambil keputusan, kesimpulan sebelum
datanya terkumpul dengan baik. Tadi seperti diinformasikan setelah beredar di TikTok lalu langsung mengambil keputusan untuk menyatakan ini surat suara tidak sah. Saya khawatir dengan pola yang seperti ini nanti malah jadi blunder-blunder terus. Jadi yang paling penting adalah kumpulkan data. Kalau ini problemnya serius, investigasi secara serius. Baru setelah itu diambil keputusan dengan matang agar tidak menimbulkan implikasi-implikasi yang jauh lebih serius ke depan. Saya pikir itu. Baik, menutup juga Mas Iqbal. Ya, saya kira memang bukan hanya masalah itu. Di Taiwan banyak WNI yang melaporkan kepada saya mereka tidak terdaftar. Mereka tidak tahu pemilu. Jadi perlu kerja keras teman-teman PPLN Taiwan, saya kira masih ada waktu ya menggunakan komunikasi sehingga masalah-masalah surat suara itu tidak mubazir. Karena biasanya partisipasi pemilih itu rendah bukan karena TKI-nya pekerja migran tidak banyak yang mau milih, tapi karena datanya yang tidak valid. Ini juga perlu dipastikan. Jadi ini adalah sebuah pelajaran penting agar khususnya di Malaysia itu juga perlu diperhatikan lagi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan seperti 2019. Baik, Bang Daniel juga terakhir, Bang Daniel penutup. Ya, memang salah satu tentu penentu kualitas demokrasi kita terutama di 2024 ini ada di tangan teman-teman KPU, dan yang jelas kita mendukung dan mengapresiasi semua kerja keras teman-teman di KPU. Namun terkait dengan hal-hal yang kemungkinan bisa merusak kualitas demokrasi kita, sekecil apapun itu perlu dimitigasi oleh teman-teman KPU dengan sesegera mungkin. Oleh sebab itulah model-model modern komunikasi yang baik hari ini kepada publik, ke semua kontestan itu penting sekali, karena era internet ini informasi yang tidak benar saja itu bisa dikonsumsi oleh banyak masyarakat, dan semua platform itu digunakan dan bisa masuk ke kamar-kamar setiap orang, dan oleh sebab itulah peran tim komunikasi itu penting sekali. Baik, dan terakhir juga Mbak Titi, silakan Mbak Titi. Ya, saya kira tentu saja ini masih ada 127 PPLN lain ya, yang juga perlu mendapatkan pemeriksaan dan juga pengawasan supervisi dari KPU terkait dengan perkembangan pemilu di luar negeri. Sekali lagi Mbak, pemilu di luar negeri itu lebih awal. Jadi kalau ada masalah di luar negeri pasti akan berdampak pada persepsi di dalam negeri. Kalau di luar negerinya berhasil bisa terkelola baik, itu akan memberikan keyakinan bahwa di dalam negeri itu juga akan bisa terkelola baik. Nah, cara KPU menyelesaikan masalah ini, keterbukaannya, akuntabilitasnya itu akan mempengaruhi cara pandang kita di dalam menilai proses pemilu. Di saat yang sama saya kira kita juga harus mengawal nih logistik di dalam negeri. Tadi sudah disampaikan ada 823.220 yang 3.000 diantaranya di luar negeri, itu tidak mudah. Harus didistribusikan dan dipastikan bahwa tidak ada kendala. Nah, pembelajaran di luar negeri ada kesalahpahaman di antara para petugas. Oleh karena itu di dalam negeri jangan sampai terjadi kesalahpahaman petugas. Termasuk juga pengawas. Pengawas itu kan sebenarnya jadi benteng ya. Tapi kalau pengawasnya jadi paduan suara itu juga jadi bahaya begitu. Nah, karena itu supaya tidak jadi paduan suara, peserta pemilunya itu perlu betul-betul memastikan dengan memperkuat saksi yang ada di luar negeri. Karena yang bahaya itu saya kira Mbak, kalau teknis bisa cepat diperbaiki, tapi tadi persepsi dan spekulasinya, apalagi berkelindan dengan disinformasi, itu bisa yang kemudian mendistorsi kredibilitas pemilu kita. Betul, apalagi ini juga terkait betul dengan bagaimana kepercayaan masyarakat. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Eko juga terima kasih sudah memberikan catatan dan juga pandangan mengenai hal ini. Bu Betty, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada kami, klarifikasi juga kepada masyarakat, dan menjelaskan juga langkah-langkah apa yang sudah ditempuh dan akan ditempuh oleh pihak KPU